Assalamualaikum guys, bersama kami dalam rangka kegiatan kelima. Kemana kita pergi? Pangalengan. Dalam rangka Belajar. Oke guys, jadi kita sudah sampai di tempat KPBS. Ya betul banget. Tadi ini kita baru nyampe, terus sekarang kita ada di lantai 2. Ya Bob ya? Hai guys, aku Ya, masuk jadi di vlog. sini kayaknya bakal dijelasin tentang KPBS gitulah. Ya, Kita membuatnya dari awal sampai ke akhir ya. gitu. Kelasnya dari jurusan TKI kelas 11. Untuk pertanyaannya kan tadi Burung jawab. presentasi dijelaskan bahwa limbah yang ada itu didiamkan dulu. Itu kira-kira limbahnya itu apa aja ya? Nah, oke guys, bentar. Nah, kan tadi itu udah selesai penjelasan materi tentang KPBS itu sejarahnya gimana dan juga pembuatannya kayak gimana. Sekarang kita istirahat dulu ke bawah. Udah itu kita lanjut untuk ke pabriknya langsung. Kita mau jajan. Oke guys, kita udah masuk di KPBS-nya. Kita Ya. ngantri lagi. Ini mau masuk tapi ngantri dulu. Tadi juga, nah namanya proses penirisan. Jadi fungsinya adalah untuk mengurangi kadar air pada permukaan keju. Jadi agar kadar air keju ini pada permukaannya berkurang. Jadi pas dia nanti pas pengemasan atau hari ketiga pas proses pengemasan dia kering kejunya. Jadi permukaannya tidak basah dikarenakan ada uap air. Nah, setelah hari ketiga dilakukan proses pengemasan, ruangannya di sebelah sana. Nah, metode yang dilakukan adalah metode vakum. Jadi si produk keju ini dimasukkan ke dalam plastik kemasan khusus vakum. Udaranya disedot habis dan langsung di-seal. Jadi tidak disisakan udara di dalam kemasan. Jadi fungsi pengemasan dengan metode vakum ini ialah untuk menekan pertumbuhan bakteri anaerob yang ada di dalam keju. Jadi bakteri atau keju bisa bertahan selama 4 bulan jika kemasan vakum tidak bocor. Oke guys, tadi kan kita udah dijelasin tentang cara pembuatan keju mozzarella. Sekarang kita kemana Nar? Kita nggak tahu kemana ini tuh. Jadi kita lanjut aja Jul. Marah susu. Ya, pokoknya kesini aja. Adik-adik di sini tuh adalah ruangan untuk proses pemasan. Boleh biasanya ke sana aja biar saya nggak malu. Nah, gitu ya. Kelihatan kan? Jadi nanti susu yang sudah dipasteurisasi dari ruang sebelah sana itu akan ditransfer melalui pipa. Jadi ada pipa di atas itu nanti akan ditransfer susu yang sudah dipasteurisasi. Nanti dari situ akan disimpan ke tangki penampungan, baru nanti dialirkan ke mesin pengemasan. Untuk kemasannya kita ada dua, ada kemasan cup dan juga kemasan plastik. Nah, yang kemasan cup dan juga plastik itu ada. Yang plastik itu nanti kita punya beberapa range harga. Biasanya juga disertai dengan perbedaan volume. Jadi nanti ada yang volume dari 100 ml sampai 500 ml kalau untuk yang plastik. Terus kita ada 4 rasa, ada yang sour, ada puding manis, stroberi dan juga coklat. Nah, setelah dari pengemasan kita nanti langsung didistribusikan. Jadi nanti ada pendistribusian di sana. Nah, didistribusikannya itu masih sekitar Bandung dan juga Jakarta. Karena kalau misalnya umur simpan untuk pasteurisasi itu hanya 7 hari. Beda dengan susu fresh setelah 1 bulan ya. Terus 7 hari juga harus disimpan dalam suhu dingin, tidak bisa disimpan di suhu ruang. Jadi nanti kalau disimpan di suhu ruang, susunya itu bisa rusak 3-4 jam. Gitu. Terus kita nanti ada perbedaan. Jadi nanti yang coklat ini yang kemasan ini yang dijual secara umum yang kemasan yang cup coklat ini. Terus karena kita punya kerjasama dengan beberapa industri, jadi nanti kita akan membedakan dari jenis kemasan cupnya. Kalau misalnya dasarnya coklat ini untuk kemasan umum, tapi nanti kita ada punya yang kemasannya itu dasarnya itu warna putih. Nah di situ warna putih, tapi tulisannya itu coklat itu untuk kerjasama dengan industri. Jadi nanti dikirim dengan industri. Jadi nanti kalau menemukan kemasan yang warnanya putih itu tidak bisa dijual di pasar umum, harus dipertanyakan. Gitu. Pasteurisasi guys, yang terakhir. Nah mungkin di sini itu hanya ada alat dan mesin penunjang untuk tadi pembuatan susu rasa. Nah mungkin tadi udah ada penjelasan juga kan di ruang pengemasan. Nah tadi sebelum di pengemasan maksudnya di sini dulu gitu. Nah untuk di sini tuh ada beberapa alat atau mesin yang nanti untuk penunjang pembuatan susu rasa. Tetapi sebelum kita bicara ke dalam ruangan ini, yang pertama itu alur prosesnya itu susunya itu masuk kayak gimana sih? Nah yang pertama itu susunya itu masuk tadi mungkin di depan kalian lihat ada mobil tangki.
Ya, lihat. Nah, di sana itu ada dua ruang utama. Yang pertama itu ada ruang laboratorium dan ruangan penimbangan bahan baku. Nah, yang pertama itu di ruang laboratorium. Yang pertama itu untuk mengecek terlebih dahulu susunya untuk memastikan kualitas susunya itu bagus atau baik. Jadi ada 4 uji yang dilakukan untuk memastikan kualitas susunya itu baik. Yang pertama itu ada uji alkohol untuk memastikan susunya itu tidak mengalami pemecahan atau sudah mengalami pemecahan atau tidak. Nah, nanti ada indikator apabila pada saat uji alkohol terdapat gumpalan atau butiran sudah dinyatakan positif, susunya telah mengalami kerusakan. Oke. Nah, untuk kerusakannya sendiri banyak kemungkinan. Yang pertama itu karena suhunya itu terlalu panas pada saat penyimpanan, pada saat perjalanan juga bisa, atau bisa rusak di peternak juga telah mengalami kerusakan. Kemudian yang kedua akan dipastikan oleh tingkat keasaman. Nanti akan diuji oleh pH meter, yaitu untuk menguji tingkat keasaman dari susunya. Nah, mungkin sering dengar kalau misalkan air mineral atau air murni biasanya itu pH-nya 7. Nah, untuk susu sendiri, punya pH tersendiri, biasanya itu di kisaran tentang 6,8 sampai 6,6. Nah, apabila di bawah 5 atau 4, nanti pastikan tingkat keasamannya itu tinggi. Nanti ada indikator lain, kalau misalkan tingkat keasaman itu tinggi, nanti akan tercium bau tengik. Nah, kenapa sih tercium bau tengik? Karena adanya proses pemecahan lemak di dalam susunya. Kemudian yang ketiga ada uji berat jenis, yaitu untuk memastikan kualitas susunya masih murni atau tidak. Nah, uji berat jenis sendiri nanti akan diketahui susu yang telah dicampurkan bahan lain dan tidak. Nanti ada indikator lain, karena untuk berat jenis sendiri dari susu segar yaitu di kisaran rentang 1,032 sampai 1,026. Nah, apabila di bawah standar tersebut atau misalkan 1,020, nah sudah dipastikan positif dicampurkan bahan lain. Nah, tetapi kita nggak tahu itu apa yang dicampurkannya, tetapi untuk kadar keburnya itu semakin berkurang, yang nantinya akan berakibat ke hasil produknya untuk pembuatan yogurt dan keju mozzarella. Dan yang keempat itu ada uji antibiotik untuk memastikan ada atau tidaknya bakteri terdapat di dalam susu. Nah, kenapa sih harus dipastikan? Kebetulan untuk KPBS sendiri kita memproduksi yang pertama itu ada keju dan yogurt. Di mana untuk pembuatan yogurt dan keju nanti ada bakteri yang sengaja ditambahkan karena akan ada proses fermentasi. Dan sehingga apabila ada bakteri di awal, dikhawatirkan untuk pertumbuhan bakteri yang sengaja ditambahkan tidak akan bertumbuh dengan baik, yang nantinya akan berakibat atau berisiko susunya itu rusak, malah tidak jadi produk, malah menjadi basi kayak gitu. Nah, apabila kompetensi tersebut telah dinyatakan dan dinyatakan bagus oleh pihak lab, baru nanti akan ada proses penimbangan, yaitu untuk mengetahui berapa sih dalam satu harinya itu KPBS menerima susu. Nah, biasanya itu dalam satu mobil tangki ada 4.000 liter susu yang dibawa dari peternak. Nah, untuk per satu hari itu KPBS dapat menerima kurang lebih 20 sampai dengan 25.000 liter susu dalam satu hari. Oke guys, kita udah ngelihat semua mulai dari pembuatan keju mozzarella, susu, pengemasan juga susu dan juga pembuatan susunya. Nah, sekarang di sini kita ada pembagian produk gratis dari KPBS, guys. Oh, baris. Satu baris. Oke guys, sekarang kita udah dapat produknya. Lihat kan? Punya kamu apa? Saya warnanya pink. Strawberry sama Aku putih. Aku warnanya putih. Pernah dong? Guys, aku putih. Ikan kamu suka pink? Ikut. Sok. Aku dapat putih guys. Lihat putih. Oke guys, sekarang kita udah dapat produknya dan kita juga udah ngelihat pembuatan mulai dari yogurt dan juga susunya. Mulai dari awal sampai pengemasan. Sekarang kita mau kemana lagi? Sekarang kita mau ke bis ya buat lanjut. Kemana? Ke bis kita. Oke guys, kita kembali dari kegiatan P5. Secara singkat kami pergi ke pabrik susu dan melakukan body rafting. Semua kegiatan yang menyenangkan. Tapi pada akhirnya semua ini akan hanya menjadi kenangan yang layak diingat. Iya, dari